Satu, dua, tiga, action. Apaan itu? Sudah itu? Sudah. Hah? Sudah Mas Manto? Ya, masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'zani Allah wa iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Qatrin Nada wa Balis Sada karya Abu Muhammad Abdullah ibnu Hisham al-Ansari al-Khazraji al-Syafi'i thumma al-Hambali, yang mana ini adalah merupakan sesi ketiga dan kita masuk ke pembahasan tentang mu'rab dan mabni dalam isim. Ya, berkata di sini Ibnu Hisham rahimahullahu taala, shad yang dimaksud dengan shad di sini adalah asal atau matan. Wa huwa darbani, huwa ini kembali kepada isim. Maksudnya isim itu ada dua macam. Ya, yang pertama mu'rabun. Mu'rab, apa yang dimaksud dengan mu'rab? Wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamilid dahilati alaihi ka Zaidin wa mabniyun wa huwa bihilafihi. Mu'rab adalah apa yang akhirnya berubah disebabkan amil-amil yang masuk kepadanya seperti Zaid, dan mabni wa huwa bihilafihi. Mabni itu kebalikan dari mu'rab. Jadi di sini Ibnu Hisham rahimahullahu taala membawakan kepada kita kalau isim jika ditinjau dari harokat akhirnya itu terbagi menjadi dua, mu'rab dan mabni. Hal ini juga berdasarkan ijma' para ulama nahu, kesepakatan ulama nahu. Ibnu Malik sendiri dalam alfiyahnya mengatakan wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni, dan yang mabni ini punya illah, punya faktor, punya sebab yang menyebabkan dia mabni, yaitu li syabahin minal hurufi mudni, karena dia serupa dengan huruf. Ya, jadi semua ulama nahu sepakat kalau isim jika ditinjau dari harokat akhirnya itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, mu'rab itu asal, sedangkan mabni itu fara', cabang. Oleh karena itu asal itu tidak ditanya kenapa dia mu'rab, namun yang ditanya adalah fara', kenapa dia mabni. Makanya butuh dijelaskan illah atau sebab dia mabni. Ya. Di sini Ibnu Hisham, teman-teman sekalian, tidak membawakan definisi mu'rab secara bahasa. Tidak membawakan definisi mu'rab secara bahasa. Ya, kami melihat penting untuk menjelaskan definisi mu'rab secara bahasa karena itu punya kaitan penting dengan tujuan dan fungsi dari i'rab itu sendiri. Ya, fungsi dari mu'rab itu sendiri. Disebutkan oleh Ibnu Hisham sendiri dalam kitabnya Syarah Suzurid Dzahab, ya, beliau mengatakan yang namanya mu'rab lughatan atau i'rab lughatan itu al-ibanah. Ya, al-ibanatu wat taghyir wat tahsin. Ibanah itu menjelaskan, merubah dan memperbagus. Ini dimutlakan secara bahasa. I'rab atau mu'rab itu bisa berarti ibanah wa zuhur, bisa berarti at-taghyir, bisa berarti at-tahsin. Ya. Dan berdasarkan definisi secara bahasa ini, maka sangat nampak atau sangat jelas bagi kita kalau fungsi utama dari i'rab itu sendiri adalah ibanatul ma'ani lil alfaz, untuk menampakkan makna-makna dengan adanya pelafasan dari alamatul i'rab. Ya.
falafazan dari alamatul i'rab. Disebabkan isim itu teman-teman sekalian masih ma'turatul makna, masih tersembunyi maknanya. Contoh misalnya, kita mengatakan Muhammad. Muhammad itu di sini mustarak makna fa'iliyah, apakah dia bermakna subjek, apakah bermakna objek, apakah bermakna mudhaf atau mudhaf ilaih. Di sini kan masih mustarak. Nanti yang akan menentukan makna yang diinginkan itu adalah i'rab. I'rab. Makanya fungsi utama dari mu'rab atau i'rab itu adalah ibanatul ma'ani lil alfaz, untuk menampakkan makna-makna dengan melafazkan alamatul i'rab. Ya, sebagaimana juga dikatakan oleh Abdul Qasim Az-Zajjaji, ya kalau isim itu masih ma'turatul ma'ani, isim itu masih tersembunyi maknanya hingga dinampakkan alamatul i'rabnya, baru jelas makna yang diinginkan di situ, apakah makna objek, apakah makna subjek, apakah makna mudhaf atau mudhaf ilaih, dan makna-makna yang lainnya. Ya, juga di antara tujuan i'rab atau mu'rab itu sendiri adalah ad-diqqah fil ma'ani, memberikan kedetailan dalam makna. Ya, kapan kita harus mengatakan Muhammadun qaimun, kapan kita harus mengatakan Muhammadun qoma, atau Muhammadun qoma atau qoma Muhammadun. Di sini ada perbedaan makna nanti. Ketika antum mengatakan Muhammadun qoma sama qoma Muhammadun, ya secara zahir mungkin antum katakan maknanya sama, pelakunya tetap Muhammad, tapi di situ ada dalalah makna yang berbeda. Kalau antum posisikan Muhammad sebagai mubtada, Muhammadun qoma, maka dalalahnya subut. Dalalahnya subut, artinya pelaku yang berdiri itu ada pasti Muhammad. Berbeda kalau antum katakan qama Muhammadun, maka dalalahnya di sini adalah hudus wa tajaddud. Ya, ada menceritakan tentang kejadian, kemudian kejadian ini bisa berulang-ulang atau tidak. Ya, jadi diqqah fil ma'ani itu tujuan i'rab. Kalau posisikan mutada, makna apa yang diinginkan. Kalau posisinya fa'il, makna apa yang diinginkan. Ini fungsi dari i'rab sebenarnya, atau tujuan dari i'rab. Ya, si'atun fit ta'bir, luas dalam mentakbirkan kalimat, itu juga fungsi atau tujuan utama dari i'rab. Ya, jadi i'rab secara bahasa itu adalah al-ibanah, menampakkan makna. Ya, menampakkan makna. Kalau ada orang mengatakan abana ar-rajulu amma fi nafsihi, a'raba ar-rajulu amma fi nafsihi, artinya abana ar-rajulu amma fi nafsihi bil hadis anhu atau bisarihin nutqi. Dia menampakkan apa yang ada dalam hatinya dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa yang jelas. Makanya dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan, ya kalau al-bikru tusta'maru, gadis itu ya diminta izinnya. Kalau mau dinikahkan atau dinikahi diminta izinnya. Ya kata Nabi, iznuha somatuha, izinnya itu diamnya. Ya kalau diam berarti mau dinikahi atau dinikahkan. Wathaibu, kata Nabi, sedangkan janda itu tu'ribu amma fi nafsiha. Tu'ribu amma fi nafsiha. Apa maksudnya tu'ribu di sini? Tubayyinu ridaha bisarihin nutqi. Dia menjelaskan keredoannya dengan bahasa yang jelas dan lugas. Artinya saya mau dinikahi. Ya itu. Kalau janda harus tu'ribu amma fi nafsiha. Ya tubayyinu ridaha bisarihin nutqi. Maka penggunaan makna i'rab atau mu'rab secara bahasa dengan makna ibanah itu inilah yang masyhur. Kemudian Syekh Ibnu Hisam di sini membawakan definisi secara istilah, yaitu ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dahilati alaih. Apa-apa yang berubah harokat akhirnya disebabkan amil-amil yang masuk kepadanya. Ya, di sini ada dua hal di sini yang perlu kita catat. Pertama, ma yataghayyaru akhiruhu, apa-apa yang berubah akhirnya. Ya, kalau perubahan itu terjadi di wastun, di pertengahan atau di awal, maka itu tidak dinamakan mu'rab atau i'rab. Jadi perubahan itu harus terjadi di akhir. Ya, harokat akhir. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih harus harokat akhir? Kenapa enggak di tengah aja? Kenapa enggak di awal aja? Maka ada ilah atau faktor yang dijelaskan oleh para ulama kenapa harus di harokat akhir. Ya, di antaranya adalah yang pertama, yang namanya isim itu, teman-teman sekalian, ya binanya itu mukhtalifah. Ya, bangunan-bangunan dari isim itu mukhtalifah. Ada yang wazan fa'lun, ada yang wazan fi'lun, ada yang wazan fu'lun, dan yang lainnya. Ya, dan yang lainnya.
maka kalau perubahan harokat itu terjadi di tengah akan terjadi iltibas, kerancuan, apakah itu harokat i'rab atau harokat bina nanti. Ya, apakah itu harokat i'rab atau harokat bina, orang akan bingung. Nah, atas dasar inilah perubahan harokat itu harus terjadi di akhir kata. Kemudian yang kedua, ya kenapa harus di akhir kata? Ya karena akhir dari kata atau akhir dari isim itu bisa diwaqaf. Ya seperti antum katakan Muhammad. Nah, Muhammad. Kemudian antum nampakkan harokatnya, ini menjelaskan kalau itu adalah harokatul i'rab. Harokatul i'rab. Berbeda kalau waqafnya di tengah-tengah, itu enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Makanya yang bisa kemasukan harokatul i'rab itu adalah ketika kata itu bisa diwaqaf. Jadi Muhammad, kemudian antum katakan Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, perubahan harokat ini dinamakan dengan perubahan harokat i'rab. Ya, ini kenapa harus di akhir. Ya, kemudian yang kedua, ya perubahan ini harus disebabkan oleh amil yang masuk. Ya, amil yang masuk. Artinya kalau perubahan itu terjadi bukan karena amil, maka ini bukan mu'rab atau i'rab lagi. Ya, sebagai contoh nanti disebutkan oleh Ibnu Hisham, misalnya haisu, haitha, haisi. Itu perubahannya di akhir. Tapi perubahan ini tidak disebabkan oleh amil. Haitsu itu ketika kita mengatakan kalau dia mabni ala dham. Ini sebagian bahasa, kalau haitsu itu mabni ala dham. Sebagian lughah mengatakan kalau haitha atau haits itu adalah mu'rab dan dia itu senantiasa mansub sebagai maf'ul fih, makanya haitsa bacanya dengan fathah. Haitsa berarti mu'rab sebagai maf'ul fih. Ya, sebagian lughah lagi mengatakan kalau dia mabni alal kasr, haisi. Ya, perubahan dari haitsu, haitsa, haisi di sini bukan disebabkan amil, tapi itu adalah merupakan ikhtilaful lughat, perbedaan bahasa, maka ini tidak bisa dinamakan mu'rab. Karena mu'rab itu harus didasari dengan amil, ya, yang masuk kepadanya. Ya, ini jadi dua catatan penting tentang definisi yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. Kemudian kazaidin, beliau membawakan contoh seperti Zaid. Nah, Zaid di sini termasuk isim mutamakkin atau isim mu'rab, yang mana harokat akhirnya bisa berubah, bisa din, dun, dan tergantung amil yang masuk kepadanya. Kemudian wa mabni. Nah, ini jenis isim yang kedua, yaitu mabni. Ya, mabni itu apa? Mabni itu wahwa bihi la fihi, berarti kebalikan dari mu'rab. Kalau mu'rab itu bisa berubah harokat akhirnya, maka mabni itu ma la yataghayyar akhiruhu, yang tidak bisa berubah harokat akhirnya walaupun kemasukan amil. Ya, makanya kalau kita tinjau mabni itu secara bahasa sendiri artinya wad'u syai' ala syai', meletakkan sesuatu di atas sesuatu, ala wajihin yuradu bihid dawam was thubut. Ya, yang mana diinginkan dari hal itu supaya kukuh, tetap, dan tidak berubah-ubah. Makanya ketika antum membangun rumah, kemudian antum susun bata-batanya, batu-batanya disusun, setelah sempurna, kukuh, maka itu namanya bina, disebabkan gak akan berubah lagi. Nah, itu mabni secara bahasa. Oleh karena itu nanti nampak dari makna bahasa ini, kalau mabni secara istilah tidak akan pernah terjadi perubahan di harokat akhirnya, tetap begitu-begitu aja walaupun kemasukan amil yang berbeda-beda. Ya, itu yang dijelaskan oleh Syekh di sini, wa huwa bihilafihi ay bihilafil mu'rab. Artinya kalau mu'rab itu yataghayyar akhiruhu, maka mabni itu la yataghayyar akhiruhu, tidak bisa berubah harokat akhirnya. Kemudian beliau membawakan contoh di sini, kahaula'i fi luzumil kasri. Contohnya adalah haula'i fi luzumil kasri, yang mana haula ini senantiasa mabni alal kasr. Ini ijma' di kalangan ulama nahwu, kalau haula itu nanti mabni alal kasr daiman. Ya, kemudian wa kadzalika hadzami wa amsi fi lughatil hijaziyina. Begitupun hadzami wa amsi. Hadzami itu setiap nama-nama alam muannasah ala wazni fa'ali itu mabni alal kasr. Ya, wa amsi, begitupun amsi dengan syarat amsi di sini yang diinginkan adalah al-yaum ladzi qabla yaumik. Ya, hari sebelum hari ini, berarti kemarin, maka mabni alal kasr. Fi lughatil hijaziyin, dalam bahasa atau lughahnya hijaziyin. Kata fi lughatil hijaziyin ini ada isyarah tentang adanya hilaf dalam masalah hadzami dan amsi. Ya,
Ketika Syekh mengatakan fi lughatil Hijaziyin menunjukkan adanya hilaf dalam masalah hazami dan amsi. Ada yang mengatakan dia mabni alal kasr, ada yang mengatakan dia mu'rab i'rab ma la yansharif. Nanti kita akan jelaskan insyaallah, yaitu logohnya Bani Tamim, yang Bani Tamim sendiri nanti terpecah menjadi dua kelompok dalam masalah hazami dan amsi ini. Kemudian wa ka'ahada asyara wa akhwatihi fi luzumil fathi. Ya, sekarang contoh yang kedua yang mabni alal fathah, yaitu seperti ahada asyara, a'dad al-murakkabah, ya, bilangan yang murakkab. Ahada asyara sampai 19 kecuali 12. Ya. Angka 11 sampai 19 itu termasuk a'dad murakkab yang mabni ala fathatil juz'ain. Keduanya harus di fathah, satuan ataupun puluhannya harus mabni alal fathah kecuali 12. Ya, kenapa 12 dikecualikan? Ya, perlu antum ketahui wahdatul iman, teman-teman sekalian, kalau setiap kata yang menunjukkan dua itu pasti mu'rab. Ya, setiap kata yang menunjukkan dua itu pasti mu'rab. Contohnya hadani, hadaini, alladani, alladaini. Pada dasarnya isim isyarah itu mabni, isim mausul itu mabni, ya. Isim mausul itu mabni, tapi ketika dia menunjukkan dua, hadani, alladani atau alladaini, itu menjadi mu'rab. Kenapa? Karena li dha'fis syabah bil harfi, lemahnya penyerupaan dengan huruf. Tadi illatul bina itu karena adanya penyerupaan dengan huruf. Ketika lemah penyerupaannya dengan huruf, maka kembali dia mu'rab. Seperti tadi hadani, alladani, ya, di sini mu'rab. Kenapa? Karena li dha'fis syabah bil harfi, lemahnya penyerupaan dengan huruf. Begitupun isna asyara, isnatai atau isnai asyara, dia mu'rab angka satuannya karena menunjukkan dua. Wat tasniyah min khasaisil asma. Kata Ibnu Hisham dalam Syarah Awdahul Masalik, at-tasniyah itu min khasaisil asma. Dua itu merupakan kekhususan isim, dan isim itu asalnya mu'rab kecuali kalau ada ilahnya baru dia mabni. Di sini ilahnya hilang. Ya, lemahnya penyerupaan dengan huruf, hilang ilahnya, makanya dia kembali mu'rab, ya. Kemudian wa qablu wa ba'du wa akhwatihima fi luzumid dhammi, ya. Kemudian contoh yang mabni ala dhamm, contoh ketiga yang mabni ala dhamm, seperti qablu dan ba'du wa akhwatihima dan saudara-saudaranya yang idza fi luzumid dhamm, berarti dia mabni ala dhamm daiman. Kapan? Idza huzifal mudhafu ilaih wa nuya ma'nahu, ketika mudhaf ilaihnya dibuang dan maknanya diinginkan atau diniatkan ada. Nanti perinciannya akan disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam syarah, insyaallah kita bahas karena kapan qablu dan ba'du itu mabni ala dhamm. Kemudian wa kaman wa kam fi luzumis sukuni, seperti man, kam mabni yang mana senantiasa mabni ala sukun. Man, kam senantiasa mabni ala sukun, ini contoh atau nau atau macam mabni yang keempat, yaitu mabni ala sukun. Wa huwa aslul bina, dan sukun itu aslul bina. Jadi asal dari bina itu adalah sukun. Begitupun kata Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, ya, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina, kata beliau. Setiap huruf itu mustahiqqun lil bina, pasti mabni. Wal aslu fil mabni an yusakkana, asal dari bina, asal dari mabni itu adalah sukun. Makanya Ibnu Hisham mengatakan wa huwa aslul bina, ay as-sukun aslul bina. Adapun mabni alal fathah, mabni alal dhamm, mabni alal kasr itu fara', asalnya adalah mabni alas sukun. Nah, ini matan yang dibawakan oleh Ibnu Hisham atau matan Qatrin Nada. Shin, syarah. Jadi Ibnu Hisham mulai mensyarah dari matan tersebut. Beliau mengatakan lamma faraqtu min ta'rifil ismi, tatkala aku telah selesai menjelaskan definisi dari isim, bizikri syai'in min alamatihi, dengan menyebutkan beberapa tanda-tanda dari isim. Kenapa kita artikan beberapa? Karena memang tidak semua tanda-tanda isim dibawakan oleh Ibnu Hisham dalam syarahnya. Ya, cuman dia membawakan 3 tanda-tanda yang paling penting, yaitu kemasukan alif lam ta'rif, kemasukan tanwin, dan al hadis anhu atau musnad ilaih. Ya. Aqabtu dzalika bi bayani inkisamihi ila mu'rabin, maka aku iringi penjelasan tersebut dengan menjelaskan pembagian isim kepada mu'rab dan mabni. Jadi isim itu ada 2 macam, ditinjau dari harokat akhirnya tadi, mu'rab dan mabni. Ini termasuk yang mujma' alaih di kalangan ulama nahwu. Ya, meskipun
nanti perinciannya ada khilaf kayak tadi, apakah benar mu'rab itu fungsinya untuk ibanatul ma'ani, untuk menampakkan makna-makna dengan melafazkan alamatul i'rab atau bukan, memang ada khilaf. Tapi jumhur nahwiyin mengatakan tujuan atau fungsi dari i'rab atau mu'rab itu sendiri adalah untuk menampakkan makna-makna yang masih tersembunyi dari isim, karena isim itu masih mustarak antara makna objek, subjek, mudhaf, mudhaf ilaih dan yang lainnya. Itu dijelaskan oleh Abul Qasim Az-Zajjaji dalam kitabnya Al-Idah fi Ilalin Nahwi, ya. Cuman ada yang menyelisih dalam masalah ini, yaitu Qutrub. Dia menyelisih pendapat ini dan diikuti kalau nggak salah oleh Profesor Ibrahim Anis. Beliau mengikuti pendapat Qutrub ini. Mereka mengatakan harakatul i'rab itu laisa dalilan alal ma'ani, ya, tidak menunjukkan kepada makna, tapi itu adalah merupakan ya untuk tahsinul labzi, ya, sebagai untuk memperindah lafaz ketika wasol, menyambung lafaz yang satu dengan yang lainnya. Namun pendapat beliau ini terbantahkan dengan kenyataan yang ada. Ya, ketika kita mengatakan ja'a Muhammadun, ja'a Muhammadan, marartu bi ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin, maka akan nampak dari kata Muhammad ini makna yang berbeda-beda. Ketika antum katakan ja'a Muhammadun, maka makna di situ adalah makna subjek. Ketika antum mengatakan ra'aitu Muhammadan, maka maknanya di situ adalah makna objek. Ketika antum mengatakan marartu bi Muhammadin, maka bi Muhammadin di situ adalah makna, ya, makna yang diinginkan di situ adalah makna kata keterangan, ya, kata keterangan, atau yang mana beliau punya kata bi Muhammadin ini punya kaitan dengan jumlah yang sebelumnya, ya. Kemudian di sini Syekh mengatakan wa qaddamtul mu'raba, dan aku mendahulukan menjelaskan mu'rab. Kenapa? Li'annahul asal. Ini yang kita jelaskan tadi. Kalau mu'rab itu asal, ya, asal. Dan al aslu muqaddamun alal fara'. Asal itu harus didahulukan daripada fara'. Ya, wa akhartul mabniya li'annahu al far'u. Aku mengakhirkan penjelasan tentang mabni karena mabni itu adalah fara', cabang. Ya, dan tadi kita jelaskan kalau asal itu tidak ditanya alasan kenapa dia mu'rab, tapi yang ditanya alasan itu adalah fara', kenapa dia mabni. Ya, ilahnya bina itu kembali kepada tadi adanya penyerupaan dengan huruf. Ya, baik dari segi wada'nya, dari segi maknanya, dari segi ibtiqarnya, atau dari segi istimalnya. Itu nanti dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, ya, sebagaimana Ibnu Malik mengatakan wal ismu minhum mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni ka syabahil wad'i, ini syabahil wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi, ada keserupaan secara maknawi, ya, ka syabahil wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kan yabatin anil fi'li bila ta'assurin, ini syibhul istimali, ya, wa kan yabatin anil fi'li bila ta'assurin wa kan yabatin anil fi'li bila ta'assurin wa kaptiqarin, ya, seperti ibtiqar, dan itu terjadi, atau syibhul ibtiqari itu terjadi dalam isim mausul, ya. Kemudian di sini beliau mengatakan wa dzakartu annal mu'raba, dan aku telah menyebutkan bahwasanya mu'rab itu secara istilah nahwu adalah ma yataghayyaru akhiruhu, apa-apa yang akhirnya itu berubah, ya, maksudnya akhir di sini adalah kondisi akhirnya yang kadang dia marfu, kadang dia mansub, kadang dia majrur. Perubahan semacam ini dinamakan dengan i'rab. Apa yang menyebabkan perubahan ini? Bisa babi ma yadhulu alaihi minal awamil, disebabkan apa yang masuk kepada kata tersebut dari amil-amil yang ada. Ka Zaidin, contohnya Zaid. Taqulu ja'ani Zaidun, Anda mengatakan ja'ani Zaidun. Zaidun di sini marfu, ya, Zaidun di sini kondisi atau posisinya marfu. Wa ra'aitu Zaidan, berubah keadaannya menjadi mansub disebabkan amil menjadi Zaidan, ra'aitu amilnya di sini. Wa marartu bi Zaidin, yang tadi keadaannya mansub berubah menjadi majrur. Perubahan kondisi dari marfu menuju mansub menuju majrur yang disebabkan amil-amil yang ada, inilah yang dinamakan dengan i'rab atau mu'rab, ya. Makanya saya mengatakan ala tara anna akhir Zaidin, tidakkah Anda melihat atau memperhatikan kalau akhir dari Zaid itu taghayyara, berubah
bid-dhammati dengan dhammah yang merupakan alamatul raf'i, wal fathati dengan fathah yang merupakan alamatun nasbi, wal kasrah dengan kasrah yang merupakan alamatul jar ya. Jadi ini alamah asliyah. Bisa babi ma dakhala alaihi, disebabkan apa yang masuk kepadanya dari amil-amil yang ada. Ja'ani amil rafa ya. Kemudian ra'aitu amil nasabnya, wal ba huruf jar amil jarnya. Falau kanat taghayyuru fi ghairil akhir, seandainya perubahan itu terjadi bukan pada akhir kalimat ya, lam yakun i'raban, maka itu bukan i'rab. Tadi udah kita jelaskan kenapa sih harus perubahannya di akhir. Ya, di akhir. Kenapa? Karena tadi adanya perbedaan bina di setiap isim. Hingga kalau terjadi perubahan di tengah, maka itu akan menjadikan adanya kesamaran, apakah itu harokat bina atau harokat i'rab. Ya, kemudian juga karena akhir isim itu bisa diwaqaf, kemudian dimasukkan harokat i'rab, maka nampak jelas kalau harokat tersebut adalah harokat i'rab. Makanya saya mengatakan kalau di tengah maka itu bukan i'rab. Ya, karena i'rab itu terjadi perubahannya di akhir. Kakaulika, seperti ucapan Anda, fi falsin, itu idza saggartahu, kalau Anda tasgir kata falsun ini menjadi fulaisun. Ya, ada perubahan di tengahnya, tapi perubahan ini tidak dinamakan i'rab ya, karena i'rab itu perubahan yang terjadi di akhir. Wa kassartahu, wa idza kassartahu, kalau Anda jadikan dia jamak taksir menjadi aflus wa fulus. Di sini ada juga perubahan di tengahnya. Perubahan ini juga tidak dinamakan i'rab. Kenapa? Karena perubahan yang ada dalam i'rab itu harus di akhir, bukan di tengah. Wa kadza law kana taghayyur fil akhir. Nah, begitupun kalau perubahannya terjadi di akhir, ya. Nih, sama kan tadi i'rab itu perubahannya harus di akhir. Bagaimana kalau perubahannya di akhir? Lakin laisa bisababil awamil, namun perubahan itu terjadi bukan disebabkan oleh amil. Ya, bukan disebabkan oleh amil. Kaqaulika, seperti ucapan Anda, jalasta haisu jalasa Zaidun. Perhatikan kata haisu mabni 'ala dhamm. Fa innahu yajuz an taqula, maka Anda boleh mengatakan haisu bid-dhamm mabni 'ala dhamm, wa haisa bil fathi, ya berarti mu'rab mansub sebagai maf'ul fih, haisa sebagai dharab, wa haisi bil kasr yaitu mabni 'alal kasr. Menurut bahasa sebagian qabilatul Arab, maka di sini hadhil aujuh ats-tsalasah, ya tiga wajah atau tiga sisi yang tiga ini, dengan dham, dengan fathah, dengan kasar, laisat bisababil awamil, bukan disebabkan oleh amil, tapi memang ini termasuk ikhtilaful lughat, ya perbedaan bahasa, ya. Kalau perubahan harokat yang disebabkan oleh ikhtilaful lughat itu la yu'athir fil ma'ani, tidak ada pengaruhnya kepada makna. Yang ada pengaruhnya kepada makna itu adalah perubahan yang disebabkan oleh amil, atau perubahan alamatul i'rab. Itu yang menunjukkan adanya perbedaan makna. Kalau disebabkan oleh ikhtilaful lughat maka tidak ada pengaruh pada makna. Sebagai contoh misalnya ikhwan ya. Misalnya ma hijaziyah. Ya, ma hijaziyah itu amalannya seperti kana. Ya, merofakkan isim, menasabkan khobar. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan ma hunna ummahatihim. Hunna di sini isim ma, ummahatihim di sini khobarnya mansubun wa alamatun nasbihi kasrah karena jamak bijadatil alif wa ta, atau ma hadza basyaran. Hadza isim ma, basyaran khobarnya. Ya, khobarnya itu ma hijaziyah. Tapi Banu Tamim tidak mengamalkan ma seperti Ahlul Hijaz. Mereka mengatakan ma Muhammadun hadirun, bukan ma Muhammadun hadiron. Ya, kalau Muhammadun hadiron itu ahli Hijaz, kalau ya orang-orang Hijaz. Kalau Banu Tamim ma Muhammadun hadirun. Apakah ada perbedaan makna di sini? Enggak. Kenapa? Karena ini ikhtilaful lughat. Ikhtilaful lughat. Berbeda kalau antum katakan itu berubah Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan, ini kan perubahan yang disebabkan oleh amil atau perubahan alamatul i'rab, ini berpengaruh pada makna. Makanya kalau ada haisu, haitsa, haisi, di sini tidak mempengaruhi makna karena ini termasuk ikhtilaful lughat, ya. Ala tara annal amila wahidun, tidakkah Anda melihat ternyata amilnya satu, yaitu jalasa. Amilnya sama, jalasa. Ya, tapi di sini tetap haitsu. Perubahan ini tidak disebabkan oleh amil, ya.
Wa qad wujida ma'ahu at-taghayyur al-madhkur. Ya, adanya perubahan yang disebutkan itu bukan disebabkan oleh amil tapi memang ikhtilaful lughat, kalau begitu tidak dinamakan mu'rab, ya. Jadi di sini tentang mu'rab singkat saja. Jadi sudah dijelaskan oleh Syekh, ya, definisinya, kuit-kuitnya. Kalau perubahan itu harus terjadi di akhir, kalau terjadi di tengah itu bukan i'rab, kemudian perubahannya harus disebabkan amil, kalau bukan disebabkan oleh amil juga bukan i'rab atau mu'rab. Itu kesimpulannya. Kemudian saya mengatakan di sini walamma faraqtu min dzikril mu'rab dzakartu al-mabniyya. Tatkala aku telah selesai menyebutkan tentang mu'rab, maka aku pun menyebutkan tentang mabni. Ya, apa itu mabni? Ya, tadu bihilafil mu'rab, dalam matan dijelaskan wa annahu allazi yalzam tariqatan wahidatan. Mu'rab itu ada mabni itu adalah yang bentuknya itu aja, bentuknya satu, tidak berubah-ubah. Wala yataghayyar akhiruhu, yang mana akhirnya ya tidak berubah, bisa babi ma yadhulu alaihi, disebabkan amil yang masuk kepadanya. Ini mabni tadi, harokat akhirnya tidak akan pernah berubah meskipun amil masuk kepadanya. Summa qassamtuhu ila arba'ati aqsamin. Kemudian aku membagi mabni itu menjadi 4 macam. Ada mabni alal kasr, contohnya haula'i tadi. Mabni alal fathah, contohnya tadi ahada asyara wa akhwatuha, kecuali yang 12 ya, kecuali isna asyara, maka satuannya itu mu'rab. Karena dia 2 dan 2 itu termasuk khasaisul asma. Ya, at-tasniyah itu termasuk khasaisul asma. Kemudian mabni ala dham, contohnya tadi qablu dan ba'du, kapan dan bagaimana nanti dijelaskan oleh Syekh dalam syarahnya. Wa mabni ala sukun, kemudian bagian yang keempat mabni ala sukun wa huwa aslul bina. Ini adalah merupakan asal dari bina. Harakatul bina itu asalnya adalah sukun. Ya, sebagaimana kata Ibnu Malik wal aslu fil mabni an yusakkana. Ya, asal dari mabni itu disukun. Tsumma qasamtu al mabniya alal kasri ila qismain. Kemudian aku membagi isim mabni ya, yang mabni alal kasr itu menjadi 2 bagian. Yaitu qismun muttafaq alaih, qismun mujma' alaih. Bagian yang disepakati kalau dia mabni alal kasr, yaitu haula'i, contohnya haula'i. Ini fa inna jami'al arab, ya, seluruh orang-orang Arab, ya, maksudnya di sini ahli nahwu, yukassiruna akhirahu fi jami'il ahwal. Ya, mereka mengkasroh akhir dari haula itu dalam semua keadaan, ya, dalam semua keadaan i'rab. Contohnya jaa haula'i, misalnya jaa haula'i tullab, ya, raaitu haula'i at-tullaba, marartu bihaula'i, tetap kasar dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar, tetap kasar. Ini yang dimaksud dengan jami'ul ahwal. Ahwal di sini maksudnya halal, kondisi i'rabnya ketika rofa, nasab, jar, tetap dia mabni alal kasr akhirnya, tidak berubah-ubah. Ini muttafaq alaih, disepakati oleh ulama nahwu. Kemudian khilafuhum fi hadami, ya. Yang kedua itu qismun muhtalaf fihi, qism bagian yang diperselisihkan oleh ulama nahwu, yaitu dalam contoh hadami dan amsi. Ya, mabni alal kasr dalam contoh hazami dan amsi ini muhtalaf fihi, diperselisihkan oleh ulama nahwu. Ya, makanya qismun muhtalafin fihi, katanya bagian yang diperselisihkan tentang kemabaniannya alal kasr. Wa huwa hadami wa qattami, yaitu hadami dan qattami. Maksudnya di sini adalah alam muannas yang wazannya fa'ali. Alam muannas yang wazannya fa'ali itu mabni alal kasr atau tidaknya, itu ada khilaf di kalangan ahli bahasa. Wa nahwihima, dan yang semisalnya minal a'lam al-muannasah, dari alam-alam muannas yang wazannya fa'ali. Wa amsi, dan amsi itu mabni alal kasr kapan? Idza aradta bihil yaum alladzi qabla yaumik. Kalau Anda menginginkan dengan kata amsi itu adalah hari yang sebelum hari ini, maksudnya kemarin. Kalau lusa dan seterusnya itu maka enggak mabni alal kasr, maka kita katakan madat amsun. Ya, madat amsun. Artinya bukan kemarin tapi hari yang 2 atau 3 hari lalu. Itu enggak mabni. Yang mabni itu adalah pas hari sebelum hari ini atau kemarin. Itu. Yang ada hilaf mabni alal kasar atau tidaknya. Kita selesaikan yang hadami ya. Fa amma babu hadami wa nahwihi, adapun bab tentang hadami, bab maksudnya di sini adalah bab alam muannas yang wazannya fa'ali.
yang ya hadami dan yang misalnya qatami, syadaqami dan yang lainnya, fa ahlul hijazi yabnunahu alal kasri mutlaqan. Maka ahlul Hijaz mengatakan kalau hadami atau alam muannas yang wadannya fa'ali itu mutlak mabni alal kasr. Selamanya mabni alal kasr. Fayaqulun, maka mereka mengatakan ja'atni hadami. Ya, ja'atni hadami, posisinya sebagai fa'il tapi mabni alal kasr, hazami. Wa ra'aitu hadami, posisinya sebagai maf'ul bih tapi mabni alal kasr, ra'aitu hadami. Wa marartu bi hadami, tetap mabni alal kasr di sini, dan ini adalah pendapat ahlul Hijaz. Wa ala dzalika jaa qaulus syair, dan sesuai dengan mazhab ahli Hijaz inilah ya pernyataan seorang penyair. Ya, penyair yang dimaksud di sini ada khilaf, ada yang mengatakan Lujaim ibnu Sa'bin, ada yang mengatakan kalau dia Wasim ibnu Tariq ya. Ya, syair di sini ada yang mengatakan Lujaim ibnu Sa'bin, ada yang mengatakan dia adalah Wasim ibnu Tariq. Apa katanya? Falaulal muz'ijatu minal layali, kalau bukan karena kebisingan yang ada di malam hari, lama tarukal quta tibal manami. Quta itu burung yang serupa dengan merpati. Jadi kalau bukan karena kebisingan di malam hari, maka burung-burung itu tidak akan meninggalkan nikmatnya tidur di malam hari. Nah, jadi dia menyerupakan istrinya. Istrinya ini bernama Hazami bintu Ar-Rayyan bin Jisr bin Tamim. Ya, jadi Hazami bintu Ar-Rayyan ini digambarkan oleh suaminya, dia tidak tidur di malam hari karena mengkhawatirkan kabilahnya. Ya, jadi Hazami ini adalah wanita yang punya pandangan yang tajam. Ya, dia bisa melihat dari jarak yang sangat jauh, makanya kabilahnya nggak pernah kalah berperang. Karena dia bisa melihat musuh dari jarak jauh. Setiap kali musuh ingin menyerang, udah ketahuan dulu hingga kabilahnya siap-siap untuk menghadapi musuh dan nggak pernah kalah. Sampai suatu hari musuhnya bikin makar. Jadi mereka sembunyi di balik ranting-ranting pohon, terus berjalan. Maka Hazami mengatakan, sesungguhnya musuh kalian sedang datang menghampiri kalian. Kaumnya tidak percaya karena memang nggak kelihatan, yang ada hanya pohon-pohon. Ya, akhirnya Hazami ini dikira gila oleh kaumnya, maka kaumnya atau kabilahnya pun kalah dalam berperang. Oleh karena itu suaminya mengatakan, idza qalat Hazami fasaddiquha. Kalau Hazami berkata, maka benarkan apa kata dia. Fa innal qaula ma qalat Hazami. Sesungguhnya kebenaran itu apa yang dikatakan oleh Hazami. Nah, jadi suaminya mengatakan kalau Hazami udah bilang kepada kalian begini, maka benarkan. Karena kebenaran itu apa yang dikatakan oleh Hazami. Syahidnya di sini adalah qalat Hazami. 2 kali disebutkan qalat Hazami di bait pertama, kemudian qalat Hazami di akhir bait ya. Di sini posisinya sebagai fa'il kan, qalat Hazami, tapi mabni alal kasr. Ini menunjukkan kalau Hazami dan yang semisalnya dari nama-nama yang muannas atau alam yang muannas itu mabni alal kasr mutlaqan. Secara mutlak. Ini dalil dari Hijaziyun ya. Syahidnya adalah qalat Hazami. Fa dzakaraha fil baiti marrataini maksuratan. Jadi di sini syair itu menyebutkan dalam bait ini 2 kali dalam keadaan kasroh. Ya, pertama di sodrul bait, di bait yang kedua qalat Hazami, kemudian di akhir bait ya qalat Hazami 2 kali disebutkan dalam keadaan maksuroh, padahal posisinya sebagai fa'il. Ini menunjukkan kalau Hazami itu mabni alal kasr mutlaqan. Wa taraqat Banu Tamimin firqataini. Sedangkan Banu Tamim itu terbagi menjadi 2 kelompok dalam masalah a'lam al-mu'annasah ala wadan fa'ali ini. Fa ba'duhum yu'ribu dzalika kullah. Sebagian dari Banu Tamim menyatakan kalau alam mu'annas yang wadan fa'ali itu mu'rab semua, tapi mu'rab dengan i'rab ghairu munsharif ya, atau i'rab mamnu' minas sarfi. Artinya Hazami dan yang semisalnya itu adalah isim mutamakkin ghairul amkan atau isim mu'rab ghairu munsharif. Isim yang mu'rab tapi ghairu munsharif. Makanya saya mengatakan bidhammi raf'an, dengan dhammah ketika rafa, wa fil fathi nasban wa jarran, dengan fathah ketika nasab dan jar. Nah, jadi mamnu' minas sarfi ya. Yang namanya mamnu' minas sarfi itu tanda jarnya apa? Fathah.
Ya, wa jurra bil fathati ma la yansarif. Ya. Kata Ibnu Malik, wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudab au yaku ba'da al-radib. Jadi dijerkan dengan fathah isim yang mamnu minas sarfi. Makanya di sini mu'rab tapi i'rab mamnu minas sarfi. Ini pendapat yang pertama dari kelompok Bani Tamim. Fayaqulu, mereka mengatakan ja'atni hadamu dengan dhammah tapi ghairu munawwan, tanpa ditanwin karena dia mamnu minas sarfi. Wa ra'aitu hadama wa marartu bi hadama, dengan ra'aitu hadama bil fathati mansubun bil fathati maf'ul bih tapi ghairu munawwan, tanpa ditanwin karena mamnu minas sarfi. Wa marartu bihadzama majrurun wa alamatu jarrihi fathah karena dia mamnu minas sarfi bil fathi di sini. Wa aktsaruhum yafsilu baina ma kana akhiruhu ra'an. Ya, sebagian mayoritas Banu Tamim itu membedakan antara yang akhirnya ra dengan yang selain ra dalam wazan fa'ali. Kalau akhirnya ra seperti wabarin itu ismun liqabilatin. Wabari itu nama untuk kabilah. Hadari itu nama untuk kaukab, ya. Kaukab itu bintang atau planet. Wasafari ismun lil ma, nama untuk mata air. Fayabnihi alal kasr, maka mereka mengatakan mabni alal kasr. Jadi kalau akhirnya ra itu mabni alal kasr. Yang akhirnya ra itu mabni alal kasr mutlaqan, seperti Hijaziyun yang mengatakan kalau setiap yang wazan fa'ali itu mabni alal kasr. Ya. Wa ma laisa akhiruhu ra'an, dan yang akhirnya bukan ra seperti hadami, qatami, syadaqami dan yang lainnya, fayu'ribuhu i'raba ma la yansarif, maka i'rabnya seperti i'rab mamnu minas sarfi. Ya, seperti pendapat kelompok yang pertama dari Banu Tamim. Jadi kelompok yang kedua ini memperinci, ya, membedakan antara yang akhirnya ra dengan selain ra. Kalau akhirnya ra maka mabni alal kasr daiman seperti Hijaziyun. Kalau selain ra maka dia mu'rab i'rab mamnu minas sarfi. Nah ini, ya. Taib ikhwan, mungkin ini aja karena udah isya. Naktafi bihadzal qadar. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.